Pak Darmo, seorang pria parubaya dengan senyum ramah yang selalu tersungging di wajahnya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan malam di dekat rumah sakit selama 3 tahun terakhir. Gerobak bakso sederhananya yang terletak di bawah pohon beringin rindang samping tembok belakang rumah sakit menjadi tempat persinggahan favorit bagi berbagai kalangan. Mulai dari para karyawan rumah sakit yang kelelahan setelah bertugas, keluarga pasien yang cemas menanti kabar baik, hingga warga sekitar yang sengaja datang untuk menikmati hidangan lezat bakso buatannya, disantap dengan nikmat di kursi panjang dan meja kayu yang disediakan. Biasanya, selepas maghrib, gerobak bakso Pak Darmo sudah dipenuhi pelanggan. Aroma gurih kaldu sapi yang baru saja mendidih menguar dari panci besar, mengundang siapapun yang melintas untuk mendekat. Di dalam panci itu, puluhan bakso berukuran sedang berenang-enang. Kulitnya mulus dan kenyal dengan isian daging cincang yang melimpah. Di samping panci bakso, terdapat mangkuk-mangkuk kecil berisi aneka pelengkap yang menggugah selera. Ada mie kuning yang kenyal, bihun yang lembut, potongan tahu putih yang digoreng hingga kecoklatan, serta irisan seledri dan daun bawang yang menambah kesegaran. Tak lupa, sambal rawit merah khas buatan Pak Darmo yang pedasnya nendang, dan saus tomat yang manis asam siap sedia untuk melengkapi cita rasa. Tak heran jika pelanggan Pak Darmo selalu kembali lagi dan lagi. Bakso buatannya bukan hanya sekedar makanan, tapi juga pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Suara obrolan, tawa, dan dentingan sendok beradu dengan mangkok menciptakan suasana hangat dan akrab. Namun, malam itu berbeda. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi tak satu pun pelanggan yang datang. Angin malam yang biasanya sejuk terasa menusuk tulang. Bayangan pohon beringin yang menari-nari di bawah sinar bulan purnama menambah kesan seram. Pak Darmo duduk di kursi kayu panjangnya, memandangi jalanan yang sepi dengan perasaan cemas. Ada apa ini? Biasanya jam segini sudah ramai, gumam Pak Darmo dalam hati. Ia mencoba menepis pikiran negatifnya. Mungkin ada acara di rumah sakit, atau mungkin hujan yang turun rintik-rintik sejak sore membuat orang enggan keluar rumah. Namun, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Pak Darmo memutuskan untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah sakit. Ia berjalan perlahan, mengamati setiap sudut dengan seksama. Suasana terasa sunyi dan mencekam. Hanya suara jangkrik yang bersahutan memecah keheningan malam. Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan, menambah kesan mistis yang menyelimuti tempat itu. Pak Darmo mempercepat langkahnya menuju rumah sakit. Rasa penasaran dan cemas semakin menguasai dirinya. Ketika sampai di pintu masuk, ia melihat beberapa perawat dan petugas keamanan berkerumun. Wajah mereka tampak tegang dan ketakutan. Pak Darmo memberanikan diri untuk bertanya, "Ada apa ini? Kenapa semua terlihat gelisah?" Salah seorang perawat menoleh, wajahnya pucat pasi. "Pak Darmo, jangan mendekat ke gerobak baksomu. Ada sesuatu di sana," ucapnya dengan suara gemetar. Pak Darmo mengerutkan kening, bingung dengan ucapan perawat tersebut. Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan langkahnya menuju gerobak baksonya. Namun, baru beberapa langkah, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Yadi, seorang pegawai rumah sakit yang juga pelanggan setianya. Yadi menarik Pak Darmo menjauh dari gerobak baksonya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. "Pak Darmo, jangan ke sana. Tadi saya melihat Yadi terbata-bata, napasnya memburu. "Melihat apa, Di? Ceritakan padaku," desak Pak Darmo. Yadi menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. "Tadi saat saya lewat di depan gerobak bakso Pak Darmo,
saya melihat sosok putih berdiri di samping gerobak. Awalnya saya kira itu hanya bayangan, tapi ketika saya perhatikan lebih dekat, saya menyadari itu adalah pocong, Pak Darmo. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan kain kafannya kotor. Yadi menceritakan dengan suara bergetar. Pak Darmo tertegun mendengar cerita Yadi. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal mistis, tapi kesaksian Yadi membuatnya merinding. Ia mencoba mengingat-ingat apakah ada kejadian aneh yang pernah ia alami di tempatnya berjualan itu. Namun, tidak ada terlintas di pikirannya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Pak Darmo lagi. Saya langsung lari ke sini, Pak. Saya terlalu takut untuk mendekat lagi, jawab Yadi. Pak Darmo menghela nafas panjang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak ingin percaya pada cerita Yadi, tapi ia juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ia memutuskan untuk menunggu beberapa saat, berharap pocong itu sudah pergi. Setelah beberapa menit, Pak Darmo memberanikan diri untuk kembali ke gerobak baksonya. Ia berjalan perlahan sambil terus mengawasi sekelilingnya. Ketika sampai di gerobak bakso, ia tidak melihat apapun. Ia menghela napas lega, berpikir mungkin Yadi hanya salah lihat. Namun, hanya beberapa menit kemudian, tiba-tiba ia mendengar suara tawa cekikikan dari belakangnya. Pak Darmo menoleh dan jantungnya hampir copot ketika melihat sosok pocong yang diceritakan Yadi berdiri tepat di belakangnya. Pocong itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Pak Darmo terpaku, tak mampu bergerak sedikit pun. Pocong itu semakin mendekat, tawa cekikikannya semakin keras. Pak Darmo merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah seluruh tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba Yadi datang dari arah rumah sakit. Ia melihat Pak Darmo yang sedang ketakutan dan pocong yang berdiri di belakangnya. Yadi segera berlari ke arah Pak Darmo sambil berteriak, "Pergi! Jangan ganggu Pak Darmo! Pergi!" Pocong itu menoleh ke arah Yadi, lalu menghilang dalam sekejap. Pak Darmo terduduk lemas, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Yadi membantu Pak Darmo berdiri, lalu mengajaknya menjauh dari gerobak baksonya. "Pak Darmo, saya sudah bilang, jangan ke sana, tempat itu memang angker," ucap Yadi. Pak Darmo mengangguk lemah. Ia masih syok dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Yadi mengajak Pak Darmo duduk di bangku taman rumah sakit, lalu memberinya segelas air putih. "Pak Darmo, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan," ucap Yadi setelah Pak Darmo sedikit tenang. "Apa itu, Di?" tanya Pak Darmo dengan wajah penuh tanda tanya. Di balik tembok tempat biasa Pak Darmo berjualan bakso, ada kamar mayat rumah sakit. Mungkin itu sebabnya tempat itu angker, jelas Yadi. Pak Darmo membelalak mendengar penjelasan Yadi. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik tembok yang setiap hari ia lihat ternyata terdapat kamar mayat. Ia merasa ngeri membayangkan bahwa selama ini ia berjualan di dekat tempat yang menyimpan banyak jenazah. Tapi kenapa pocong itu baru muncul sekarang? Saya sudah berjualan di sini selama 3 tahun dan tidak pernah ada kejadian aneh sebelumnya, tanya Pak Darmo. "Tidak tahu, Pak," jawab Yadi singkat tapi menegaskan kalau dia memang tidak tahu jawabannya. Pak Darmo mengangguk-anggukkan kepala. Ia mulai memahami situasi yang sedang dihadapinya. Ia bertanya pada Yadi, "Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Yadi berpikir sejenak lalu berkata, "Saya punya ide, Pak. Bagaimana kalau kita pasang lampu yang terang di gang menuju gerobak bakso? Mungkin itu bisa mengusir makhluk halus itu." Pak Darmo setuju dengan usul Yadi. Ia merasa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan angkringannya. Yadi berjanji akan membantu mendapatkan aliran listrik dari rumah sakit dan Pak Darmo akan membeli lampu dan kabelnya. Keesokan harinya, Yadi menepati janjinya. Ia berhasil mendapatkan izin dari kepala
rumah sakit untuk memasang lampu di gang menuju gerobak bakso tempat Pak Darmo biasa berjualan. Pak Darmo segera membeli lampu dan kabel lalu memasangnya bersama Yadi. Setelah bekerja keras selama beberapa jam, akhirnya gang menuju gerobak bakso Pak Darmo terang benderang. Darmo merasa lega dan berharap lampu itu bisa mengusir pocong yang telah menerornya. Malam itu, Pak Darmo gerobak baksonya dengan perasaan campur aduk, lega karena gang menuju warungnya kini terang benderang. Namun juga dibayangi rasa takut akan kembalinya pocong. Namun, semangatnya untuk mencari nafkah mengalahkan rasa takutnya. Ia menyalakan kompor, menyiapkan aneka bahan untuk membuat bakso dan menata meja kursi dengan rapi. Tak lama kemudian, pelanggan mulai berdatangan. Awalnya hanya 1-2 orang. Namun, seiring berjalannya waktu, gerobak bakso Pak Darmo kembali ramai seperti biasanya. Pelanggan yang datang tidak hanya karyawan rumah sakit dan keluarga pasien, tapi juga warga sekitar yang penasaran dengan cerita pocong yang beredar. "Pak Darmo, benar ya ada pocong di sini?" tanya seorang pemuda sambil menyeruput jeruk panasnya. Pak Darmo tersenyum tipis. Itu hanya cerita isapan jempol saja. Jangan percaya," jawabnya sambil memasukkan bakso ke dalam panci kuah. Namun, pelanggan lain menimpali. "Tapi," kata Mas Yadi, "dia melihat sendiri pocong itu berdiri di samping gerobakmu, Pak Darmo." Pak Darmo hanya tertawa kecil, tidak ingin memperpanjang ceritanya. Ia lalu bahwa cerita pocong itu akan terus beredar dan ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Ia hanya berharap cerita itu tidak membuat pelanggannya takut untuk datang ke gerobak baksonya. Malam itu Pak Darmo berjualan hingga larut malam. Ia merasa senang karena gerobak baksonya kembali ramai. Namun, ia juga tidak bisa menghilangkan rasa was-was di hatinya. Ia terus mengawasi sekelilingnya, berharap tidak ada kejadian aneh yang terjadi lagi. Beberapa pelanggan bahkan sengaja datang untuk mencari tahu kebenaran cerita pocong tersebut. Mereka bertanya pada Pak Darmo dan Yadi, membandingkan cerita dan mencoba mencari bukti-bukti. Ada yang percaya, ada yang skeptis, namun semuanya sepakat bahwa cerita pocong itu telah menambah daya tarik gerobak bakso Pak Darmo. "Pak Darmo, kalau pocong itu datang lagi, saya mau foto bareng. Boleh tidak?" canda seorang pelanggan. Pak Darmo hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Ia tidak ingin menanggapi candaan tersebut. Namun, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa cerita pocong itu telah membuat gerobak baksonya semakin terkenal. Malam itu, Pak Darmo menutup gerobak baksonya dengan perasaan lega. Ia berhasil melewati malam yang menegangkan. Dan ia yakin bahwa dengan lampu yang terang dan dukungan dari pelanggannya, ia bisa mengatasi rasa takutnya. Ia percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar dan ia akan terus berjuang untuk mencari nafkah dengan jujur dan halal. Hari-hari berlalu dan gerobak bakso Pak Darmo tetap ramai dikunjungi. Cerita tentang pocong penunggu rumah sakit menjadi legenda urban yang terus diceritakan dari mulut ke mulut. Beberapa pelanggan bahkan mengaku pernah melihat sekilas sosok putih di kejauhan, namun tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Pak Darmo sendiri tidak pernah lagi melihat pocong itu. Ia mulai terbiasa dengan cerita-cerita mistis yang beredar, dan ia belajar untuk tidak terlalu memikirkannya. Bahkan ia mulai menganggapnya sebagai bagian dari sejarah usaha gerobak baksonya. Ia fokus pada pekerjaannya dan terus melayani pelanggan dengan ramah. Pak Darmo menyadari bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan kejutan. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun bukan berarti harus ditakuti. Ia belajar untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, baik yang baik maupun yang buruk. Sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, ia percaya bahwa selama ia berusaha dan berdoa, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuknya.